Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Agatia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan penjurusan Jurnalistik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya di mata kuliah Seminar Jurnalistik yang didoseni oleh Ibu Jujur Luciana Rajutuguk, SOS MSI. Berikut adalah penelitian saya yang berjudul Representasi Pesan Kritik Sosial dalam Film Pulau Plastik dengan Analisis Semiotik. Yang pertama yaitu ada di bab 1 pendahuluan yang berisi di latar belakang. Dikarenakan penelitian saya adalah kualitatif, di mana kualitatif latar belakangnya adalah dari khusus ke umum, yaitu di sini saya membuat khususnya adalah permasalahan akan sampah plastik di Indonesia. Di latar belakang itu saya menjabarkan data-data serta riset permasalahan sampah plastik di Indonesia. Data-data tentang permasalahan sampah plastik itu saya cantumkan di latar belakang saya. Lalu dari permasalahan ini, saya kerucutkan lagi apa dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik ini. Dampak yang ditimbulkan ini entah dampak yang dirasakan oleh manusia maupun dampak yang dirasakan oleh hewan-hewan laut atau hewan-hewan di daratan. Lalu dari sini saya kerucutkan lagi di bentuk penggebrakan kritik sosial akan sampah plastik melalui film. Di sini saya kerucutkan lagi bagaimana bentuk penggebrakan kritik sosial akan sampah plastik di Indonesia melalui film, bentuk-bentuk penggebrakannya, bentuk-bentuk penggebrakan kritik sosial itu, lalu saya kerucutkan lagi salah satu bentuk penggebrakan kritik sosial akan sampah plastik melalui film. Film yang di sini yang saya ambil adalah film dokumenter asal Indonesia, yaitu film Pulau Plastik yang dirilis pada tanggal 22 April 2021 di beberapa bioskop di Indonesia. Namun saat ini film Pulau Plastik bisa ditonton di beberapa aplikasi film di handphone maupun komputer lainnya, yaitu ada di Netflix maupun di bioskop online. Lanjut, rumusan masalah yang saya buat adalah bagaimana representasi pesan kritik sosial dalam film Pulau Plastik. Lalu tujuan masalahnya ada mengetahui dan menganalisis representasi pesan kritik sosial dalam film Pulau Plastik. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang cukup untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai referensi dalam bidang ilmu komunikasi, terutama untuk media, yaitu medianya film. Lalu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada manfaat untuk penulis dan manfaat untuk pembaca secara umum. Untuk manfaat praktis untuk penulis, di sini yang saya tulis adalah penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil atau mendapatkan jawaban dari masalah yang dirumuskan. Yang selain itu, penelitian juga dapat menjadi motivasi bagi peneliti untuk semakin banyak mengembangkan peneliti-peneliti lainnya. Lalu untuk pembaca secara umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi serta memperluas wawasan mengenai analisis semiotik dan film. Lalu di bab 2 ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu dari Belia Agustina, melakukan penelitian di tahun 2017 dengan judul Analisis Semiotik Unsur-unsur Kebudayaan Palembang dalam film Ada Surga di Rumahmu dengan Teori Semiotik. Yang kedua ada dari Ella Indah Syahyekti yang melakukan penelitian pada tahun 2021 dengan judul Feminisme dalam film pendek Tilik, melakukan teori dengan menggunakan teori semiotik John Fiske. Lalu yang ketiga ada Vivin Indana Zulfa dengan judul penelitian yaitu pesan moral dalam film Guru-Guru Gokil menggunakan teori semiotik kekalan batas.
Di sini yang kedua ada kajian pustaka. Kajian pustaka saya kerucutkan lagi, ada teori dan konsep. Teori yang saya gunakan adalah pengertian representasi. Yang kedua adalah film, ada film, dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada jenis-jenis film dan unsur-unsur pembentukan film. Yang ketiga adalah pesan, yang keempat ada kritik sosial, yang kelima adalah semiotik. Sedangkan konsep yang saya gunakan adalah teori Roland Barthes, di mana saya menggunakan teori Roland Barthes menjadi konsep karena saya tidak melakukan wawancara atau observasi langsung kepada pembuat film atau sutradara film atau si scriptwriter dari film Pulau Plastik tersebut, sehingga saya menggunakan teori Roland Barthes menjadi konsep dalam penelitian saya. Ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini yaitu yang ingin saya utarakan, yang ingin saya teliti di penelitian saya yaitu tentang pesan kritik sosial dalam film Pulau Plastik. Lalu di situ saya menjabarkan lagi, saya kerucutkan lagi apa yang ingin saya teliti, yaitu adalah tentang representasinya. Lalu yang selanjutnya ada semiotik Roland Barthes. Di sini saya menggunakan teori dari representasi ini. Saya ingin mendapatkan hasil menggunakan teori analisis semiotiknya si Roland Barthes. Lalu dikerucutkan lagi, semiotik Roland Barthes ini ada tiga, yaitu ada denotasi, konotasi, dan mitos. Lalu dari hasil semua ini mendapatkan hasil yaitu representasi pesan kritik sosial dalam film Pulau Plastik. Lalu di bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah analisis semiotik Roland Barthes dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lalu waktu penelitiannya dilakukan mulai dari Juni 2022 dan lokasi penelitiannya di rumah peneliti. Dikarenakan penelitian saya mengenai film dan saya tidak melakukan wawancara langsung atau observasi langsung kepada pembuat, sutradara maupun scriptwriter dari film tersebut, sehingga lokasi penelitian saya lakukan di rumah karena saya menggunakan perangkat keras seperti komputer, laptop maupun handphone. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian saya adalah film Pulau Plastik dan objek penelitian saya adalah representasi pesan kritik sosial dalam film Pulau Plastik. Lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan pengumpulan datanya dengan dokumentasi, yaitu saya melakukan screenshot atau screenshot di dalam film tersebut. Saya mengambil beberapa scan mana yang di dalam film tersebut mana yang termasuk ke dalam teorinya si Roland Barthes ini, entah itu denotasi, konotasi maupun mitos, di mana dalam film tersebut mana makna denotasinya, mana makna konotasinya, mana makna mitosnya. Lalu teknik analisis data saya yang saya gunakan adalah analisis data semiotik Roland Barthes. Lalu uji keabsahan datanya saya menggunakan triangulasi data, yaitu dengan cara dokumentasi. Sekian penelitian saya, sekian presentasi saya mengenai penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.